Tahun 2026. Angka itu kedengarannya masih jauh ya, seperti lembaran baru yang bersih. Tapi kenyataannya, 2026 tidak akan datang sebagai permulaan yang kosong. Ia akan datang membawa semua akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kita hari ini, besok, dan lusa. Kebiasaan yang tidak pernah kita hentikan. Jadi, kalau kita merasa hidup ini jalan di tempat, masalah terbesarnya mungkin bukan kurang motivasi. Bukan juga karena kita kurang peluang. Tapi karena kita sudah terlalu lama, terlalu nyaman menoleransi kebiasaan-kebiasaan buruk kecil yang terasa sepele, tapi sebenarnya sangat merusak. Coba kita jujur sama diri sendiri. Pernah nggak bangun pagi tanpa tahu mau ngapain hari itu? Mengisi waktu luang bukan dengan pilihan sadar, tapi dengan distraksi apapun yang muncul di depan mata. Entah itu scroll media sosial tanpa henti, atau nonton serial sampai lupa waktu. Kita merasa sibuk, jadwal kita padat, tapi saat malam tiba dan kita lihat lagi, kita nggak benar-benar maju kemana-mana. Kita cuma bergerak di lingkaran yang sama. Pelan-pelan, tanpa sadar, hidup kita berjalan sendiri tanpa kita yang memegang kendali. Kita cuma jadi penumpang. Masalahnya, kebiasaan buruk itu licik. Mereka tidak datang sambil berteriak, "Hei, aku akan merusak hidupmu." Tidak. Mereka datang dengan bisikan-bisikan yang menenangkan. Bisikan seperti, "Ah, masih aman kok." Atau, "Gak apa-apa, besok saja deh mulainya." Atau yang paling sering, "Lihat deh, semua orang juga melakukan hal yang sama." Bisikan-bisikan ini terdengar tidak berbahaya, sampai suatu hari kita terbangun, melihat kalender dan sadar. Tahun sudah berganti lagi, tapi posisi kita dalam hidup sama sekali tidak berubah. Kita masih di titik yang sama dengan masalah yang sama. Kita harus sadar, di tahun 2026 nanti, dunia tidak akan memberikan ruang bagi mereka yang hidup setengah sadar atau dalam mode otomatis. Lihat saja sekeliling kita sekarang. Teknologi bergerak lebih cepat dari yang bisa kita bayangkan. Persaingan semakin ketat. Kesempatan bisa datang dan pergi dalam sekejap mata. Dan yang akan tertinggal di belakang bukanlah mereka yang kurang pintar atau kurang berbakat. Bukan. Yang akan tertinggal adalah mereka yang terlalu nyaman dengan pola lama, yang terlalu takut untuk keluar dari zona nyaman kebiasaan buruknya. Setiap kebiasaan buruk yang kita pelihara hari ini punya harga yang harus dibayar. Mungkin bukan sekarang, mungkin kita tidak merasakannya hari ini atau besok, tapi nanti pasti ada tagihannya. Harga yang harus kita bayar bisa berupa fokus yang hilang, kesehatan yang menurun, atau bahkan kesempatan emas yang terlewatkan begitu saja. Harga dari masa depan yang tidak pernah kita capai. Kabar buruknya adalah tidak ada satupun kebiasaan buruk yang akan hilang dengan sendirinya hanya karena kita berharap ia hilang. Mereka tidak akan pergi hanya karena tahun berganti. Mereka harus dihadapi, dilawan, dan digantikan. Tapi ada juga kabar baiknya. Kabar baiknya adalah perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan langkah-langkah raksasa yang menakutkan. Kadang, titik balik terbesar dalam hidup kita terjadi saat kita akhirnya punya keberanian untuk berkata, "Cukup," pada satu kebiasaan kecil yang selama ini selalu kita bela dan lindungi. Satu kebiasaan saja. Mungkin itu berhenti menunda pekerjaan penting. Mungkin itu berhenti begadang tanpa alasan. Atau mungkin berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mengambil tanggung jawab. Jadi, mari kita berhenti menunda hidup kita sendiri. Berhenti mematikan potensi luar biasa yang ada di dalam diri kita dengan rutinitas harian yang kosong dan tidak bermakna. Ayo berhenti hidup dalam mode otomatis. Karena coba bayangkan ini. Versi terbaik dari dirimu di akhir tahun 2026 nanti bukanlah orang yang berhasil melakukan 1000 hal baru. Bukan. Versi terbaik dirimu adalah orang yang akhirnya berhenti melakukan hal-hal yang salah yang selama ini menahanmu. Dan keputusan untuk menjadi orang itu, keputusan untuk berubah, tidak perlu menunggu sampai 1 Januari 2026. Keputusan itu bisa kita mulai hari ini. Sekarang juga. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini terasa relevan untukmu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.